Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik. Selamat hari Minggu, Pak. Gimana kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, fantasi, alamku besar. Yes, yes, yes. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Dan itu kita siapkan kita akan menyanyi lagu kita yang pertama. Ini pemanasan. Ayo bagi berdiri kita menyanyi lagu kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, mulai ini kita masuk ke cerita yang kedua. Yang untuk orang tiga, siapa yang udah hafal silakan berdiri. Orang tiga. Kedua dan maksudnya. Yang sudah bisa berdiri. Kita kedua dan maksudnya. Cuma digoreng aja. Digoreng aja. Noel apa? Noel. Ada yang lain? Noel apa? Noel. Noel. Mama. Oke. Minggu depan jangan bilang ya, Dek. Iya. Oke, yang digoreng ini. Ayo kita sama-sama dengan disebutkannya. 1, 2,
1, 2, 3. Kita kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertapa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau saksi. Oke, terima kasih buat abang yang ketiga ini. Minggu depan memori 3 sudah semua ya. Oke. Untuk yang orang tua siapa yang dapat? Ayo orang tua yang dapat, jangan berdiri. Anda kita sambung. Kenapa tidak dihafal? Orang tua. Apa yang kita kerjakan di rumah? Kerjakan di rumah. Ayo, semuanya mengucapkan kita berdua. Kita berdua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau untuk bertapa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Bisa semuanya dihafal berdua. Minggu depan orang dua yang ada apa semuanya berdiri ke depan untuk mengucapkannya. Oke? Kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, untuk orang dua dan orang tiga sampai sini udah hafal ayat belakang. Oke, belakang berdiri di depan ya, orang tiga duluan. Ayo berdiri. 1, 2, 10 orang yang hafal. Oke. Jangan hafal. Benar ya? Oh, ini. Hafal. Oke,
apa ya? Bacakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya buat orang ketiga. Yang orang dua ada yang udah hafal? Oke, silakan berdiri. Orang dua. Yang jauh yang hafal. Ayo, tiga. Yang hafal silakan ke depan. Orang dua. Ayo jangan malu-malu ya. Oke, mari kita berdoa bersama. Yeremia. Jauh Tuhan akan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terima kasih buat orang dua. Mari kita orang Batak yang apa? Ada. Oke, mari kita mengucapkan sama-sama ayat Tuhan kita. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah buat ayat kita. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa ayat bulanan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita semua kita menyembah. Mari kita bersedia. Mari kita berdoa memuliakan oleh nama Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara, membawa penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa kita. Shalom semuanya.
Pewarta Kak sendiri, para Geta Amang Siahaan, pemusik Bang Anu Sihomi, dan cerita nanti Kak Rizky. Oke. Halo. Halo. Hai. Oke. Warta hari ini yang pertama, Kakak mau mengingatkan Abang. Warta pertama kita masih tentang pelatihan paduan suara, yaitu paduan suara. Kita tetap pelatihan hari Jumat jam 5:30. Paling lambat kumpul di simpang RT 3 jam 5:15. Lewat dari situ kalian boleh pergi atau berangkat dengan orang tua masing-masing. Warta pertama. Warta kedua, sekolah minggu sudah ditetapkan tanggal untuk Natal. Jadi kalian Natal tanggal 9 dan 10 Desember. 2 kali. Tanggal 9 dan 10 Desember mungkin nanti bisa untuk yang orang kecil orang besar. Natal sekolah minggu tanggal 9 dan 10, dan absen kalian selama 1 tahun itu berlaku di Natal nanti. Jadi kalau misalnya ada yang jarang datang, absen gak ada, nanti kalian kemungkinan di gereja pas Natal gak dapat snack atau hadiah ya. Jadi kalian harus sering-sering, harus rajin-rajin ke gereja, oke? Nanti kalau misalnya ada yang gak mendapatkan absen, bisa ngomong ke Kak Lisa, Kak Cindy, Kak Kristin, Bang Nunut atau Bang Yuju bilang, Kak, Bang, absen kami belum ada, gitu ya. Korong 1, nanti pas pulang jangan pulang dulu, oke? Korong 1 jangan pulang pas sudah pulang nanti, karena mau di absen dulu ya. Korong 1 jangan pulang dulu, nanti terakhir pulangnya. Selanjutnya untuk kupon. Untuk kupon nanti kalian kumpulin kupon kalian udah ada berapa yang kalian dapat. Karena nanti pas Natal kakak-kakak sama abang-abang guru sekolah minggu akan jualan. Kami nanti jualan pas Natal, entah itu ada buku, pena, pensil atau apapun. Kalian bisa beli, tapi tidak dengan uang biasa. Kalian beli apa yang kami jual dengan kupon kalian. Maka dari itu kumpullah kupon sebanyak-banyaknya, biar kalian bisa dapat barang sebanyak-banyaknya pada saat nanti Natal, oke? Misal kalian punya kupon 70.000, kalian bisa mungkin beli pena, beli pensil, beli buku. Itu semua barang yang kami jual pada boleh dibeli pakai kupon. Selain dari itu nggak bisa. Oke, jadi kalian harus rajin datang ke gereja karena selama 3 bulan kalian nggak ada absen, kalian pun dapat kupon 3. Terus buat datang cepat, ayam bulanan, kita itu sudah berkupon. Jadi kumpulan sebanyak-banyaknya, rajin ke gereja, hafal-hafal kita, ayam bulanan, kupon kalian juga bakal banyak. Itu aja untuk pengumuman hari ini. Next, kita akan belajar 3 bahasa dengan 5 kata. Bahasa Batak, ada Indonesia, ada Inggris. Kita
Makamu nih, bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Oke. Bahasa Bataknya? Kanesa. Maka maju. Bahasa Indonesia ya? Minta maaf. Bahasa Inggrisnya? Apologize. Baik. Bahasa Indonesianya? Baik. Apa? Bahasa Bataknya? Bagus. Kebaikan. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris kebaikan. Bahasa Inggris kebaikan. Bahasa Bataknya? Tiga. Bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya? Jadi mulai sekarang sampai minggu ke depan kita bakalan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak khusus anak sekolah minggu, ya? Bukan guru-gurunya. Oke? Selanjutnya Terima kasih buat kalian. Kita akan menyanyi dan sambil menggunakan materi kasih dan bersama. Baiklah, suami ibu, semuanya pasangannya tutup. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang cerah, dan Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, terpujilah nama-Mu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan membuka cerita kita pada hari ini dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Lanjut, ayat yang ganjil sama yang cowok, ayat yang genap dibaca sama yang perempuan. Bisa 1, 2, 3 ya. Yang cowok 1, 2, 3 ya. Berhenti dulu. Berdiri kalian yang cowok. Berdiri. Semangat saja.
Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai kanan 7 kali, hingga ia sampai kata itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Dan pandangannya Dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah diperintahkan ini. sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah dan Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterima. Amin. Semuanya silakan duduk. Pada zaman dahulu ada yang namanya Yakub. Ada yang namanya Yakub dan Esau. Yakub dan Esau adalah dua bersaudara kembar. Kalau kembar berarti mereka lahir di waktu yang sama, hari yang sama, waktu yang berbeda. Misal jam 1:05 itu Esau, jam 1:10 baru Yakub, beda di waktunya. Nah, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Ditulis ya, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Ishak adalah orang yang telah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu dia memiliki nenek moyang bernama Bapak Abraham. Siapa yang ingat? Bapak Abraham akan dijanjikan memiliki keturunan yang banyak sebanyak bintang di langit, dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Maka itulah kenapa Ishak berkati oleh Tuhan. Ketika Ishak mengetahui hal itu, dia memiliki dua anak kembar. Yang pertama namanya Esau, yang kedua Yakub. Yakub adalah adik dari Esau. Tetapi adik-adik
sekolah minggu kalian tahu mereka adalah anak yang kembar tetapi memiliki karakter sifat yang berbeda. Ishak sangat menyayangi Esau karena dia adalah si kakak abang. Esau orang yang pandai berburu. Tahu arti berburu? Berburu adalah menangkap hewan, menangkap kijang yang cantik, lalu akan dipotong. Kalau sekarang itu seperti kalian bisa nangkap ayam, iklim masak ayamnya. Kalau zaman dahulu nggak ada yang jual ayam, harus berburu dulu ke hutan. Nah, Esau ini orang yang sangat hebat. Dia paling pandai kalau soal berburu ke hutan. Berbeda dengan adiknya, yaitu siapa adiknya? Yakub memiliki hati yang tenang, jiwa yang kalem. Tahu arti jiwa yang kalem? Tidak heboh, tidak penuh pergerakan, tidak heboh, tidak suka sama dunia hutan yang harus berlari, yang harus pandai cepat, cekatan, lihat kanan kiri. Yakub adalah anak yang penuh ketenangan, maka dia selalu bersama dengan ibunya Rib. Nah, dia selalu di rumah, dia tidak pernah pergi ke hutan bersama Esau. Apa yang dilakukan Yakub di rumah? Dia pandai memasak. Berarti cowok laki-laki juga bisa, ya kan? Seperti Yakub. Jadi kalau si Esau pandai menangkap burung, maka dia menjadi kesayangan Ishak, bapaknya. Sedangkan Yakub anak yang penuh dengan ketenangan. Dia pandai memasak bubur kacang merah, dia pandai memasak semuanya. Karena itu dia menjadi kesayangan ibunya. Tetapi karena berkat ada pada bapaknya, jadi berkat itu akan diturunkan kepada siapa? Kepada Esau ya Sani. Iya, seharusnya memang Esau, karena dia anak pertama. Tetapi ibunya Ribka mengatakan kepada Yakub, "Hai anakku, jangan berkecil hati. Engkau yang akan mendapatkan berkat dari ayahmu Ishak." Bagaimana caranya, Mama? Katanya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia menipu ayahnya dengan memakai jubah berbulu. Esau karena sering berburu, dia memakai jubah yang melindungi tubuhnya untuk berburu. Dipakai sama si Yakub. Ketika itu bapaknya sudah tua, tidak bisa lagi melihat, hanya bisa berbicara dan meraba. Pada akhirnya Ishak bertanya, "Siapakah engkau yang ada di hadapanku?" Berbohonglah Yakub, "Ini aku anakmu Esau. Berkatilah aku, makanlah daging yang sudah kubawa ini." Padahal itu bukan Esau. Yakub berbohong kepada bapaknya, "Ini aku anakmu Esau." Padahal dia Yakub, dia membohongi dengan cara memakai jubah berbulu, karena itu adalah karakteristik yang sering dipakai sama si Esau. Nah, kalian itu kadang bingung, Kak Kristin ini dari mana kok sok tahu gitu ya kan? Biar gak bosan kalian bukakan dulu kan. Inilah kisah Esau dan Yakub. Kalian lihat dulu. Oh, gak ada suaranya. Bentar.
Ku membawamu bertemu saudara kembar, di mana pengampunan yang mustahil dilakukan. Minggir kau! Aku yang menang! Lihat apa yang kamu buat, Esau. Tadi kamu curang. Aku, lihatlah. Walau lahirnya beda beberapa menit, Esau lah yang pertama. Yakub juga anak yang hebat, tapi Esau yang dapat hak sulung. Tapi, ayah sepertinya lebih suka Esau. Dia menyayangimu, Yakub. Dia hanya tidak mengerti. Tuhan memilihmu. Kamulah yang terpilih dan akan memimpin bangsa yang besar kelak. Kalau saja aku tadi ikut pergi berburu, aku pasti bisa meyakinkan ayah. Oh, kamu kan pemburu sejati. Aku masa nggak tahu beda yang berkaki 4 dan yang bukan? Aku kelaparan. Minta dong sup marahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Jualah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematiannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Siapakah engkau yang di hadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan dari masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti aku, tapi tangannya seperti Esau. Oke, nah kalian sudah lihat Esau yang pertama sekali menjual hak kesulungannya dengan semangkuk bubur, sup bubur merah itu ya. Kalau di dalam Alkitab, dia menjual hak kesulungannya hanya untuk bubur merah itu. Lalu si Yakub pun melaksanakan niat yang salah. Akhirnya dia pun mencuri. Ketika Esau sadar berkat yang dikasih oleh ayahnya sebelum meninggal itu adalah berkat dari Tuhan, dia pun menyesal dan membunuh adiknya sendiri untuk dibunuh. Kurang ajar kau ya Yakub, kau curi berkatku. Kayak kalian kan, kalau dicuri adikmu duitmu langsung naik pikiran kalian. Oh, kau ambil duitku ya, sini kau, ku cubit. Langsung kalian kayak gitu kan? Kenapa kau ambil duitku? Biasanya kan kayak gitu. Tapi adik-adik, akhirnya si Yakub pun merasa ketakutan. Mak, kayak mana ini mak? Aku mau dibunuh sama abangku. Pergilah kau ke rumah tulangmu, ke rumah pamanmu yang bernama Laban. Dia pergi melarikan diri ke rumah Laban. Bukan si Laban. Si Laban itu marga. Ya, ini nama. Akhirnya dia bersembunyi bertahun-tahun lamanya. Sampai pada akhirnya mereka sudah tumbuh dewasa. Esau dan Yakub sudah memiliki anak. Esau dan Yakub sudah memiliki istri. Berarti udah lama ya. Udah lama dia sembunyi ya. Iya enggak? Yakub sudah lama melarikan diri dari kakaknya. Lalu Tuhan pun berkata kepada Yakub, Yakub, temuilah kakakmu dan kembalilah ke negerimu. Waduh, takut dong. Kayak mana ini? Tuhan nyuruh aku pulang kampung. Padahal kan aku kabur dari kampung biar tidak dibunuh. Tapi Tuhan suruh kamu harus mengakui kesalahanmu. Kamu harus berbicara sama kakakmu. Tadi kau yang ambil kuenya.
kau harus berbicara sama adikmu. Ternyata kau yang ambil duitnya. Aduh, akhirnya pun Yakub berpikir keras. Bagaimana kalau nanti abangku marah? Kayak mana nanti kalau kakakku marah minta ganti, ya kan? Disinilah yang mau Tuhan katakan kepada kalian orang tiga, sebagai kakak kalian juga pernah melakukan kesalahan, tetapi biasanya adik-adiknya ini yang paling dimanja. Mama, aku mau punya abang, tapi punyanya udah ada. Mau laku kue kayak abang, padahal kue ini udah 3 di tangannya. Tetap punya abangnya diminta, ya kan? Nah, nanti adiknya dalam hatinya, oh nanti ku ambil kue ini bang. Tidurlah kau, tidur siang lah kau bang. Ku ambil kue ini bang. Ya kan? Sering kayak gitu kan? Adikku si Jody kan sering kayak gitu di rumah. Nanti diambilnya dari kulkas. Oh tidurlah kau bang Jona. Tidurlah nanti ku ambil kue. Nah, pada saat abangnya sudah tahu, kakaknya sudah tahu, dia pun marah. Oh, kau yang ambil ya, kau yang mencuri. Harusnya apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Dapat kupon 1. Apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf. Semua kok bener ya? Artinya kalian mengikuti kakak ya, bagus. Pertama, mengakui kesalahan. Iya loh, Depran, tadi kakak yang ngambil kue. Oh, kau yang ngambil kue di CL? Iya Depran, maaf ya. Kalau kakaknya minta maaf, apakah adiknya akan memaafkan? Iya, seperti Esau di ayat yang keempat, baca. Dia mencium lehernya, memeluk dan bertangis-tangis. Karena kita ini adalah saudara kembar apalagi. Ya kan, seperti Esau dan Yakub. Meskipun kalian tidak kembar, kalian juga harus mengasihi. Mengasihi siapa? Kakaknya, abangnya, adiknya, temannya, di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun kalian berada. Karena Tuhan menginginkan kita anak-anaknya saling mengasihi. Coba Kak, kita lihat dulu video yang terakhir. Apa yang dilakukan Yakub? Sabar Kak. Ini si Esau membawa pasukan. Dia masih marah. Bertahun-tahun kau sembunyi dariku. Aku akan mengadakan perang samamu. Dibawa. Bisa dilihat? Lalu apa yang dilakukan Yakub? Kita lihat. Apa yang dilakukan Yakub? Kasihan Yakub, dia kalah. Kadang meminta maaf adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku harap Yakub tahu apa yang dilakukan. Ini adalah Esau, penuh dengan kemarahan. Lebih baiknya aku minta maaf dari banyak. Aku tidak diambil. Dia akan memukul adiknya. Demar. Oh, kau rupanya ya, bertahun-tahun kau kabur. Apa yang dilakukan Yakub? Belum kah? Berhenti. Dia bersujud minta. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak bilang, Kak maaf lah Kak, kemarin itu kan mama yang nyuruh, kan kakak yang nyuruh, abang yang nyuruh. Jangan memberikan alasan. Apapun alasanmu, kau harus mengakui kesalahanmu terlebih dahulu. Lanjutkan.
Dia berlutut minta maaf. Yakub, adikku. Apa yang terjadi? Yakub bersujud. Iya, 7 kali. Menurut tradisi itu penghormatan mendalam pada kakaknya. Oke Kak, itu Yakub dan Esau, mereka bertanya-tanya. Jadi deh, kalau ada orang minta maaf, mengakui kesalahannya, kalian pun harus mengampuni, mengasihi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu, bukan hanya kepada yang kembar, tetapi kepada teman, kepada kakak, kepada abang. Coba Kak, dikasih lihat ini yang berdua ini. Ini bukan anak kembar, tapi mereka coba. Joy, Iya. kalau Esau bisa memaafkan adiknya seperti itu, aku pikir aku juga harus bisa memaafkan kamu untuk kerusakan Dismo. Sungguh, Chris. Sungguh, aku memaafkanmu. Aku berharap kamu juga mau memaafkan aku, karena aku kasar sama kamu dan bertingkah seperti tidak pernah salah. Dimaafkan? Dimaafkan. Dah, mengerti? Mengerti. Jadi, adik-adik di sini harus saling mengasihi. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah, semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah melihat bagaimana Yakub dan Esau hidup rukun, saling mengasihi dan saling mencintai. Tuhan, ajarkanlah kepada kami agar seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi anak kebanggaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semuanya keluarkan. Diluruskan ya persembahannya. Oke, kita sudah memaafkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kita bernyanyi nomor UPD 71. Thank you. Berdiri dan kita mulai dari surabaya pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan jalan kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat minggu. Jangan lari-lari, harus disiplin, harus